Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Isra 17:82. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idnillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua dan seluruh amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu kita sedikit pada kesempatan ini. Kajian kita atau pembicaraan kita berlandaskan kepada Al-Quran, firman Allah, surah Al-Isra ayat 82. Bicara masalah yang berkenaan dengan kehebatan kitab suci Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya di dunia ini. Hadirin kaum muslimin, yang pertama, Al-Quran tersebut adalah siapa yang mempelajari, siapa yang mengajarkan, maka dia dianggap dan dipandang sebagai manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada tawarnya itu. Siapa yang belajar Al-Quran, manusia terbaik. Siapa yang mempelajari Al-Quran, manusia terbaik. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, dia manusia terbaik dalam pandangan Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Orang yang paling baik di antara kamu, kata Rasul, adalah orang yang belajar Al-Quran. Apakah belajar membaca, belajar tajwidnya, belajar menulis, belajar menyimak sekalipun, tasmi', apa saja bentuk pembelajaran dari Al-Quran itu, Allah anggap sebagai manusia yang terbaik dari segi apapun.
Bahkan termasuk nulis khatil Quran, tulisan-tulisan khat yang indah, yang bagus-bagus itu termasuk Allah Rasul menganggap sebagai manusia yang terbaik, bahagian dari syiar Islam. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkannya. Jadi kalau ingin dianggap oleh Allah dunia akhirat sebagai manusia yang terbaik, belajarlah Al-Quran. Dan kalau kita ada kemampuan untuk itu, ajarkan kepada orang yang lain. Ini bahagian daripada al-ilmu yantafa'u bi. Kalau awak lah tahu, lah faham, lah mengerti tentang Al-Quran, jangan untuk awak saja, ajan ke orang lain. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang manfaat itu ngalir terus kalau diajarkan ke orang. Tapi kalau hanya awak yang tahu, awak yang pandai, awak yang faham, tak kala kita wafat, kita meninggal, selesai sudah. Enggak ngalir. Agar ngalir, maka ajarkan. Maka itu salah satu ayah mengazankan anaknya tak kala anaknya itu lahir. Artinya apa? Bahwa membaguskan, menancapkan, memperbaiki kalimah-kalimah tauhid ke dalam sang anak. Satu. Jadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau ada wirid, ada kajian malam, kajian subuh, majlis-majlis ilmu, hadiri, datangi, karena di sana adalah proses pembelajaran Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dari Al-Quran yang dibaca. Rasul menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanah, maka satu kebaikan baginya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu jaminan Allah, dibanding dengan kitab-kitab yang lain, dia mendapat satu kebaikan. Kemudian wa kullu hasanatin asyura amsalihah, dan tiap-tiap kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10. Begitu hebatnya. Satu kita baca, Allah balas 10. La aqulu, kata Rasul, saya tidak menyatakan alif lamun harfun, alif lam mim itu satu huruf, walakin, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu dah 3 huruf. Makanya ada program khataman, ada program-program tadarusan, ada program-program tilawah dalam Al-Quran itu, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, sangat luar biasa. Hadirin, semakin sering diulang, maka kelipatan nilai pahalanya selalu bertambah. Pak, saya terbata-bata membacanya, Pak, tidak lancar doh. Bismi. Semakin diulang, maka dilipat gandakan terus. Bagaimana dengan yang lancar? Semakin banyak kelancaran, kehafalannya, hafiznya, maka semakin hebat tambahan-tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak elok dengan Al-Quran itu. Yang kedua, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, insyaallah mampu nanti memberikan syafaat bagi si pembacanya. Makanya Rasul menyatakan, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an, bahwa nanti Al-Quran akan datang sebagai syafaat di hari kiamat bagi si pembacanya. Jadi Al-Quran itu hadirin dibaca, karena dia adalah sebagai petunjuk bagi manusia
wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang baik dengan yang tidak baik, yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Kalau Al-Quran diamalkan hadirin oleh umat Islam, akan terjadi selalu kebaikan di dalam hidup. Membedakan ma yang halal jo yang tidak halal ada dalam Al-Quran. Umat Islam seharusnya itu diamalkan. Kalaulah antara halal dengan yang tidak halal sudah dibedakan, maka kehidupan manusia itu akan aman, selamat dan sentosa. Yang hak dengan yang batil, tidak akan ada kecurangan-kecurangan, itu pasti itu. Tapi sayang, umat Islam kadang-kadang tidak mau mengamalkan Islam itu, ajaran Al-Quran itu secara sempurna, secara utuh, secara kafah. Kalau laika 7 diamalkan, kalau tidak. Padahal Islam itu menyeluruh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari perbanyak baca Al-Quran dan amalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, kata Rasul, orang yang selalu banyak tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tadarus Al-Quran, dirindukan oleh surganya Allah. Hadirin, bukan kita yang rindu, tetapi surga itu yang rindu. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ah. Ada beberapa kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah. Salah satu adalah talil Quran. Talil Quran, tilawah, membaca Al-Quran. Hari-hari lain jarang baca Al-Quran. Kini bulan Ramadan lah tiba, ndak juga baca Al-Quran. Itu bahagian dari manusia yang merugi di bulan Ramadan ini. Jadi oleh sebab itu, mari kita berusaha manfaatkan waktu. Tidak perlu mencari waktu luang, tapi luangkan waktu. Kau kan mencari waktu luang tidak kadoh doh. Waktu itu sampai taruh saya. Tapi luangkan waktu untuk membacanya. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, hidup, dunia dan akhirat. Terakhir, bahkan kata Allah, jangankan membaca hadirin, jangankan membaca Al-Quran, mandanga bacaan Al-Quran saja Allah akan curahkan rahmatnya. Wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada bacaan-bacaan Al-Quran, danga. Wa ansitu, ansit, diam. Kalau ada kedengaran bacaan Al-Quran dibacakan oleh ustaz, dibacakan atau oleh guru-guru, dibacakan oleh buya-buya dalam khutbah, dalam ceramah, dalam apapun, istami', danga, wa ansit, diam. Kalau kita dengar dan diam, apa Allah berikan? La'allakum turhamun. Allah pasti berikan rahmatnya kepada kita. Jadi oleh sebab itu hadirin, kalaulah dengan Al-Quran baik semuanya. Bahkan yang dianggap najis sekalipun, mungkin kita tahu kulit kambing itu kan sudah menjadi bangkai. Kalau disamak, dibersihkan, dirapikan, dijadikan sebagai bungkus Al-Quran, kemudian bersentuhan dia dengan Al-Quran selalu dan terus menerus, apa yang terjadi? Dicium oleh manusia setiap selesai bacaan Al-Quran. Yang awalnya najis bersentuhan dengan Al-Quran, apa yang terjadi? Dicium oleh manusia. Begitu mulianya. Apalagi kita manusia. Apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Karena Al-Quran dari yang maha mulia, dibawa oleh makhluk-makhluk yang mulia, diberikan kepada makhluk yang mulia, Rasul, untuk hamba-hamba yang mulia. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bi sayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang membawa berbuat kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Siapa yang berbuat kesalahan dan dosa, tidak ada balasan kecuali baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yudlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walakillahi akbar. سلام عليك يا رسول سلام عليك.